ada 2 kali Partai Komunis Indonesia mau melakukan kudeta. Bagi saya jelas PKI itu mau melakukan kudeta di tahun 48 dan di tahun 1965. Nanti saya beberkan bukti-buktinya dengan jelas. Apalagi sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan ada juga Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang jelas-jelas di situ mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia dibubarkan karena mau merobohkan negara Republik Indonesia. Jadi sebetulnya tidak ada kontroversi di situ. Tidak ada kontroversi sama sekali, tidak ada versi-versi lain. Mohon maaf Gubernur Lemhanas, saya kira tidak ada. Tidak ada satu pihak atau sudah jelas yang mau melakukan kudeta itu adalah PKI tahun 48 dan tahun 65. Itu saya kira Lemhanas harusnya tegas dan jelas dalam menyikapi persoalan ini dan tidak membuat interpretasi lain. Nah, saya memang generasi yang lahir tidak mengalami tahun 65. Saya lahir tahun 71, tetapi saya kebetulan masuk Universitas Indonesia di jurusan Rusia. Jadi sedikit banyak saya juga bersinggungan dengan berbagai literatur yang terkait dengan itu. Kemudian doktornya kebetulan di bidang sejarah juga. Nah, saya ingin kutip ini, seorang Bolshevik yang pertama namanya Pyotr Kachov, dari tahun 1876. Di dalam bukunya Revolutia i Gasudarstva, Revolusi dan Negara. Ya, dia mengatakan bahwa revolusi harus terjadi sebelum transformasi masyarakat. Karena itu kaum revolusioner harus merebut kekuasaan sebelum mereka melaksanakan program. Revolusi merupakan konspirasi yang dilakukan kelompok kecil atas nama massa. Begitu kekuasaan sudah di tangan, baru pemerintah akan melaksanakan revolution from above atau revolusi dari atas dengan menggunakan kekuatan terorganisir dari negara. Itulah yang disebut sebagai dalam ajaran komunis diktator proletariat. Saya kira ini mata pelajaran pengantar ilmu politik ini kalau di UI. Jadi memang inilah pentingnya kita mengerti sejarah ya, supaya tidak terbalik-balik. Tadi Pak Ilham Aidit mengatakan Ustadz Tengku Zulkarnain terbalik-balik. Tidak, yang terbolak-balik itu adalah saudara Ilham Aidit. Contoh saja misalnya, tadi mengatakan undang-undang PMA itu produk dari pemerintahan Soeharto. Itu salah besar. Yang menandatangani undang-undang nomor 1, penanaman modal asing, itu adalah Presiden Soekarno. Tanggal 10 Januari tahun 67, Pak Ilham. Ini informasi elementer. Anda jangan bolak-balik itu. Ya, itu jelas. Nanti saya bicara dulu. Anda bisa buka. Sekarang Anda buka dulu aja Google dulu. Yang menandatangani adalah Bung Karno. Soekarno, bukan Soeharto. Buka aja, Google dulu Anda. Nanti silakan jawab. Itu informasi elementer. Ya. Kemudian tahun 48 kalau kita lihat, saya meneliti tahun 48 itu dan saya bukukan nih. Kesaksian korban kekejaman PKI tahun 1948. Ini atas anjuran dari PAUD, Kiai Haji Yusuf Hashim. Putranya Hadratus Syekh, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini tokoh besar NU. PAUD ini adalah sahabat saya. Dan kami bersama-sama mewawancarai korban-korban kekejaman PKI tahun 48. Dan jelas sekali di situ PKI 48 itu berkolaborasi dengan Belanda, menusuk kita dari belakang. Ketika kita bersiap-siap menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, yang kita sudah antisipasi waktu itu, Soekarno, Hatta dan tokoh-tokoh bangsa mengantisipasi, tiba-tiba 18 September, tentu dimulai dengan kerusuhan-kerusuhan di Solo dan Jogja, dideklarasikanlah Soviet Madiun. Dan dimulai dengan pidatonya Musso. Musso sebelumnya datang, dibantu oleh Belanda, bisa masuk ke Indonesia. Itu ada sejumlah tokoh, ada Musso, ada Suripno, ada Tan Lingji dan beberapa tokoh lain, Maruto Darusman. Masuk ke Indonesia, kan kita masih dalam suasana revolusi ketika itu. Kalau tidak ada izin Belanda mana bisa masuk. Kemudian berita-berita tentang Musso ini juga didukung oleh Belanda. Dan ketika ada dikejar para pelaku 50 orang di sebuah tempat dilindungi juga oleh tentara Belanda.
Jadi memang PKI ini penasaran sebetulnya. Karena PKI, kalau kita lihat sejarah, tidak ikut terlibat di dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak. Yang terlibat adalah tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Ya, PKI waktu itu ilegal, tidak ikut terlibat. Makanya mereka penasaran. Di awal-awal dulu PKI mengatakan proklamasi 45 itu adalah revolusi yang gagal, revolusi borjuis. Mereka mau mengoreksi itu. Maka kemudian datanglah musuh dari Moskow mau mengoreksi dan membuat sebuah manifesto Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Di Jalan Baru Republik Indonesia itu dia mengecam Bung Karno, mengecam Bung Hatta, dan jelas-jelas di situ Ibu Sukma mengatakan bahwa ideologi dari PKI itu adalah Marxisme-Leninisme. Baca buku Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Itu Marxisme-Leninisme, bukan Pancasila.